Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kali ini saya akan menyoroti kasus ini yang sekarang sedang heboh, yaitu isu konon memang hanya konon begitu, bahwa Khalid Basalamah itu mengharamkan wayang begitu ya. Tentang Khalid Basalamah sendiri memang dalam banyak hal saya secara pribadi satu orang awam tidak banyak bersepakat tidak cocok dengan pandangan-pandangan dia sebagai seorang Ustadz Salafi. Apalagi ketika dia pernah bilang punya anak itu minimal 9 lah begitu, biar sesuai dengan anjuran Nabi menurut tafsir dia ya. Walaupun saya tidak dalam banyak hal tidak bersepakat dengan dengan pandangan-pandangan beliau, tapi saya termasuk orang yang sangat suka dengan cara beliau berkisah. Ketika menceritakan sejarah tentang mungkin sahabat-sahabat Nabi, tentang peperangan dan lain sebagainya. Menurut saya beliau sangat bagus ya. Runtut terus dengan ekspresi yang sangat dalam begitu, jadi terasa kita benar-benar menyaksikan jalannya cerita begitu. Tapi memang belakangan ini heboh bahwa Ustadz Khalid katanya karena itu mengharamkan wayang ya. Banyak sekali orang yang menghujatnya, mencelanya begitu kan, menuduh-nuduhnya begitu. Pertama yang kalau saya lihat di media sosial banyak orang-orang yang menghujatnya marah atau bagaimana, itu adalah para pegiat medsos begitu. Juga ada seniman, ada juga ustadz-ustadz kayak ulama yang memang tidak sepandang dengan dia barangkali. Tapi kalau kita cek memang masalahnya ada cuplikan potongan video tentang pengajian beliau sendiri di lingkup majelis taklim yang mungkin beliau ampuh begitu. Ada pertanyaan tentang bagaimana hukum wayang karena dia yang tanya orang Jawa barangkali memang mengaku dia orang Jawa, dan ketika dia seorang dalang katakanlah bagaimana cara tobat atau bertobat dari wayang tadi itu begitu. Tapi begini teman-teman semua, kalau kita cermati di video Ustadz Khalid yang utuh yang bukan dipotong-potong, bukan diedit begitu, dan kalau kita cek itu video sekitar 4 tahun yang lalu, itu tidak ada kata-kata bahwa wayang itu haram atau beliau itu mengharamkan wayang, itu tidak ada. Beliau itu kurang lebih, kalau saya cermati, beliau kurang lebih mengatakan bahwa ketika ada pertentangan antara tradisi dengan Islam begitu kan. Islam kan ketemu dengan tradisi lokal katakanlah begitu. Ketika ada pertentangan antara tradisi dengan Islam, maka tradisi tersebut tinggalkan saja. Kita lebih memilih kepada untuk mengunggulkan atau memenangkan ajaran Islam dibanding memenangkan tradisinya begitu. Nah, barangkali kemudian ketika Ustadz Khalid mengatakan berarti tinggalkan saja wayang karena itu kan tradisi yang menurut beliau tidak sesuai dengan ajaran Islam begitu. Ini kemudian menjadi heboh karena disimpulkan oleh netizen begitu, oleh publik di dunia maya terutama, bahwa dengan demikian ini sama saja Ustadz Khalid itu mengharamkan wayang begitu. Ini kan tafsir opini dari netizen, dari masyarakat publik yang melihat video tersebut. Tapi kalau kita bicara hukum tidak bisa main opini, takwil begitu. Makanya ketika kemudian hari ini saya melihat di media sosial laporan dari orang yang merasa puas, orang yang merasa tidak senang atau mungkin merasa terganggu dengan statement Khalid tadi itu, Ustadz Khalid terus melaporkan. Konon kabarnya saya lihat di media sosial itu laporannya ditolak mungkin karena faktor itu buktinya kurang kuat, karena tadi memang itu tidak ada menurut saya tidak ada statement yang jelas yang yang tersurat begitu kan,
harfiah mengatakan ya bahwa wayang itu haram, tidak ada. Dia hanya apa? Membandingkan, membuat perbandingan atau gambaran bahwa ketika ada tradisi dengan Islam ketemu, ya ketika tradisi tersebut tidak sesuai dengan Islam ya tinggalkan saja, tinggalkan wayang, karena bagi dia memang ya bagi hal itu kalau wayang itu haram begitu. Tapi menurut saya andaikan pun tersolat ataupun tidak ya apa tuh Ustadz Khalid itu mengharamkan wayang, memang kita tidak usah heran ya, karena memang Ustadz Khalid ya Ustadz dari kalangan aliran yang beranggapan, yang memandang bahwa ya musik itu, nyanyian itu haram begitu kan. Jadi berarti ya beliau konsekuen dengan pandangannya itu, karena dalam wayang kan ada unsur musik, ada unsur tembangannya, nyanyian juga, alat musiknya banyak. Ya berarti dia memang konsisten dengan pandangan bahwa musik itu haram. Jadi ya menurut saya ya memang tidak ada yang aneh lah dengan statement beliau, ya toh. Tapi memang kemudian menjadi heboh karena kemudian ada kata-kata musnahkan saja itu wayang, gitu kan. Karena dianggap haram, maka musnahkan saja begitu. Tapi kalau kita cermati di video tersebut kan sebanyak kata-kata musnahkan wayang itu kan masih terkait dengan jawaban sebelumnya. Itu karena ketika si penanya nanya begitu bagaimana hukum wayang dan bagaimana cara bertobatnya, nah si Khalid kemudian yang ditanya itu kebetulan dia mengatakan bahwa wayang itu haram, maka cara bertobatnya ya wayang itu dibuang saja atau dimusnahkan saja. Saya pikir ya tidak ada yang aneh dengan saran beliau itu. Cara bertobat seperti itu ya sangat normatif sekali ya. Kalau kita katakanlah tobat dari minuman keras begitu, ya udah itu minuman keras itu ditinggalkan saja, atau jika di rumah punya minuman keras ya dibuang saja, dibakar saja. Kurang lebih analoginya kan seperti itu begitu kan. Ya betul, kita tidak mengatakan wayang itu haram ya, bagi sebagian besar kita, barangkali termasuk juga saya tidak mengatakan haram lah. Tapi ketika bagi seorang Ustadz Khalid ya mengatakan bahwa wayang itu haram, ketika kemudian sarannya untuk bertobat seperti itu ya itu normatif, itu sesuatu yang tidak aneh dengan saran seperti itu begitu ya. Jadi saya pikir sangat jauh lah kalau dikatakan bahwa ini kemudian dalam konteks skala yang lebih luas secara nasional dia itu menentang, mengharamkan budaya lokal, ya terlalu jauh saya pikir cara memetakannya begitu. Saya sendiri itu juga orang yang suka musik ya, saya juga tidak mengharamkan musik. Saya juga suka wayang sejak kecil, suka musik sejak kecil. Saya juga seneng wayang, ngerti lakon-lakon wayang. Bahkan dulu waktu kecil saya juga suka dalang begitu kan. Ya, jadi saya jelas tidak sepakat dengan pandangan Khalid Basalamah bahwa musik itu haram lah, hanya itu haram, karena bagi saya itu ya tidak begitu, tidak haram. Wayang pun tidak haram. Ya ini bukan pendapat saya mengacu kepada banyak ulama ya di Indonesia lah khususnya, yang mereka juga tidak diragukan reputasinya, keilmuannya, yang mereka tidak mengharamkan musik ya, juga tidak mengharamkan wayang. Ya ada argumennya lah banyak, itu nanti bisa kita bahas lebih lama dan lebih luas nanti pembahasannya. Tapi banyak ulama yang sebagian besar malah itu tidak sampai ke taraf mengharamkan musik ataupun wayang begitu. Ya, tapi walaupun saya tidak sepakat dengan pandangan Khalid ya, tapi harusnya kita jujurlah, objektif dan kritis ketika melihat kasus ini ya. Satu hal saja ya bukan satu hal, mungkin beberapa hal lah ya. Satu, yang pertama itu bahwa ceramah itu sudah 4 tahun yang lalu. Kalau kita cek di YouTube ya, kalau kita cari itu di searching itu datanya, tulis saja Ustadz Khalid tentang wayang begitu, nanti akan kita dapatkan itu video tersebut yang utuhnya itu 4 tahun yang lalu. Itu kan udah lama sekali ya, kenapa baru dimunculkan sekarang, baru heboh sekarang? Itu kan ya sesuatu yang aneh lah begitu. Yang kedua kan beliau karena menjawab pertanyaan dari jamaahnya, itu pun
jamaah di lingkup pengajian beliau sendiri begitu. Jadi memang satu aliran, satu server lah begitu, satu paham. Ya, jadi ya mungkin maksud lagi ya banyak ditujukan pandangan beliau kepada jamaahnya yang memang khusus dari kalangan salafi itu. Jadi ya saya pikir untuk internal beliau sah-sah saja. Jadi mungkin mau ditelusur siapa yang bersalah, maksudnya ini yang menyebarkan video ini juga harus ditanya juga. Ini kan bikin kegaduhan juga seperti ini. Sekarang banyak juga yang nyebar-nyebar itu dari para influencer, para aktivis medsos itu kan harus ditanya juga itu, harus dikaitkan juga dengan kasus ini karena mereka kan yang bikin gaduh itu. Ya. Dan yang tidak kalah pentingnya kan itu sudah video yang dipotong, yang diedit, yang kebanyakan tersebar itu sudah dipotong-potong, diedit lah begitu kan, tidak utuh. Ya kalau ingin lebih objektif, lebih jujur harusnya lihat video yang utuh ya. Nanti kita bisa lihat bahwa tadi yang saya sampaikan itu lebih mendekati kebenaran lah, bahwa tidak ada kata-kata seperti itu ya. Dalam bahasa hukum itu tidak boleh menebak-nebak. Kalau dalam harfiahnya nggak ada kata-kata ya nggak bisa kita jadikan delik, itu nggak bisa begitu ya. Nah yang aneh adalah bahwa kasus ini ataupun video ini kemudian dipotong, diedit, sebar-sebar itu kebanyakan yang heboh, yang ribut itu malah influencer yang memang selama ini sudah kondang, sudah terkenal suka bikin gaduh begitu, bikin gaduh dan memang penuh kontroversi begitu ya. Dan orang-orang itu juga yang mengomentari dan menghujat ya, menjelek-jelekkan ya. Mereka itu memang sangat gemar sekali menayangkan konten-konten yang Islamofobia begitu, terus ngaku paling NKRI lah begitu, segala macam ya. Suka menghujat. Tapi di sisi lain orang-orang ini ya, influencer ini, kalau orang sering juga mengatakan buzzer ini, itu mingkem ketika ada kasus-kasus yang berkaitan dengan hajat hidup kebanyakan kita begitu, orang-orang yang di gugusan yang paling bawah ya, para buruh, orang-orang rakyat miskin begitu, itu mereka mingkem saja. Hadapin kasus-kasus korupsi ya, padahal mereka itu enggak kritis begitu kan. Coba kemarin ada kasus Wadas ya, atau yang heboh kemarin, yang sempat 64 orang diamankan itu katanya kan. Terus ya, ada kasus jamin hari tua ya, yang katanya dari pihak penyelenggara negara pemangku kepentingannya itu ditahan dulu sampai usianya 56 tahun. Itu kan juga bagi masyarakat kecil ya, terutama buruh-buruh begitu, itu kan bagi mereka ini suatu kebijakan yang menyakitkan menurut mereka ya begitu. Tapi ya orang-orang ini, buzzer ini, influencer ini juga cuma mingkem saja, nggak ngomong, nggak komentar ya. Yang kayak gini cuma masalah wayang bikin heboh soal Indonesia Raya. Urgensinya kurang kuat begitulah, urgensinya kurang kuat masalah-masalah seperti ini. Ya betul, kita harus menjaga warisan budaya kita begitu. Tapi jangan sampai kita sibuk concern untuk berdiskusi atau mungkin berdebat tentang warisan budaya, tapi di sisi lain masalah-masalah krusial, masalah-masalah kebangsaan, masalah-masalah kerakyatan ya, keumatan yang jauh lebih penting, menyangkut nasib mereka, menyangkut bahkan nyawa mereka ya, menyangkut rezeki mereka, ekonomi mereka, kita hanya diam-diam saja begitu, heboh hanya untuk urusan debat-debat tentang bagaimana relasi antara Islam dengan budaya lokal begitu. Mungkin sementara itu pandangan saya, mungkin bisa ya, ini semacam sharing aja begitu, bertukar pikiran. Semoga banyak manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.